Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia dengan segala keistimewaannya. Oleh karena itu, beliau menjadi teladan bagi umat Islam dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bahkan, ada yang rela keliling dunia demi bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Baluqiyah. Siapa sebenarnya Baluqiyah? Bagaimana kisah perjalanan Baluqiyah mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah pencariannya berakhir dengan pertemuan langsung dengan Rasulullah atau tidak? Simak video ini sampai selesai. Siapa sebenarnya Baluqiyah? Baluqiyah adalah seorang laki-laki yang mencari Nabi Muhammad SAW selama 50 tahun dan menemukan banyak keajaiban dalam perjalanannya. Bagaimana kisah perjalanan Baluqiyah mencari Rasulullah SAW? Kisah perjalanan Baluqiyah mencari Rasulullah SAW. Jauh sebelum era kelahiran Nabi Muhammad SAW, As-Sa'labi mengisahkan ada seorang lelaki yang bernama Isya. Dia dari kalangan Bani Israel. Isya merupakan salah satu ulama yang biasa membaca kisah terdahulu. Dari kitab-kitab itu, dia menemukan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Semua sifat Muhammad ditulis dalam sebuah lembaran dan disembunyikan di dalam sebuah peti yang terkunci. Kuncinya dia sembunyikan di tempat yang tidak pernah diperhatikan. Isya memiliki anak yang bernama Baluqiyah. Jelang wafatnya, dia berwasiat kepada Baluqiyah agar dia menjadi hakim di kalangan Bani Israel setelahnya. Setelah beberapa lama ayahnya meninggal, tiba-tiba dia melihat sebuah peti. Peti itu didapatkannya terkunci. Dia tanyakan peti itu kepada ibunya. Ibunya menjawab, "Aku tidak tahu apa yang ada di dalam peti ini dan tidak tahu di mana kuncinya." Selanjutnya, kunci itu dihancurkan oleh Baluqiyah dan Baluqiyah membuka petinya. Di dalamnya, dia melihat ada lembaran yang bertuliskan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari lembaran itu, Baluqiyah juga mengetahui Muhammad akan menjadi penutup para nabi dan rasul, serta surga diharamkan bagi para nabi, sehingga dia dan umatnya masuk terlebih dahulu. Setelah selesai membacanya, dia bawa lembaran tersebut kepada ulama Bani Israel. Tatkala mendengar sifat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkata kepada Baluqiyah, "Bagaimana bapakmu mengetahui hal ini, tetapi dia tidak memberitahu kepada kami? Demi Allah, seandainya bukan karena engkau, pasti kuburannya akan kami bakar, karena Isya telah menyembunyikan berita tentang junjungan para rasul." Baluqiyah pun akhirnya memilih untuk beranjak dari kampungnya. Dia pamit kepada ibunya dan berjanji tidak akan kembali hingga dirinya bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memantapkan keyakinan dan niat tulus, Baluqiyah melangkah tanpa ada petunjuk pasti di mana Muhammad berada. Baluqiyah memulai pengembaraannya. Petualangan yang sesungguhnya membawa dirinya menemukan wilayah yang tak pernah terbesit di benaknya. Tibalah Baluqiyah dalam sebuah jazirah. Di sana terdapat ular besar dan dia berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya." Lalu Baluqiyah pun mengucap salam. Kelompok ular itu bertanya kepada Baluqiyah, "Dari golongan mana engkau?" Baluqiyah pun menjawab, dirinya berasal dari kaum Bani Israel dan menanyakan di mana Muhammad sekarang. Sayang, pertanyaan Baluqiyah tanpa jawaban yang tegas. Oleh ular yang ditemuinya, mereka berkuasa atas semua ular yang berada di bumi. Andai si ular penjaga itu tak mengawasinya, ular akan bergerak dan mengancam umat manusia. Perjalanan panjang Baluqiyah membuatnya tak menemukan permukiman manusia. Bertemu ular berukuran besar dan mampu berbicara membuatnya bingung.
Namun rasa takjub itu dibuangnya jauh-jauh. Dirinya fokus untuk bertemu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan panjang dengan sederet keanehan tak berhenti dari situ. Balukiyah menghitung sudah 7 lautan telah dilalui. Dan itu dilaluinya dengan menempuh perjalanan bertahun-tahun. Hingga dirinya pun kembali tiba dalam sebuah jazirah. Di sana terdapat pohon kurma dari emas. Apabila matahari muncul menyinarinya, maka ia mengeluarkan sinar seperti kilat, sehingga tidak ada mata yang mampu untuk melihatnya karena kuat sekali kilauannya. Di jazirah ini juga ada pepohonan yang besar buahnya. Balukiyah mengulurkan tangannya untuk mengambil buah dari salah satu pohon tersebut. Kemudian pohon itu menyeru, "Menjauh dariku, hai khati," yaitu yang suka bersalah. Balukiyah pun mundur dan duduk. Di tengah kebingungan dan sulitnya menjelaskan situasi yang dialaminya kini, tiba-tiba ada satu rombongan turun dari langit. Di tangan mereka ada pedang terhunus. Ketika mereka melihat Balukiyah, mereka berkata, "Bagaimana engkau sampai ke tempat ini?" Balukiyah hanya memandang takjub. Beberapa saat dia berkata, "Saya dari Bani Israel, nama saya Balukiyah. Lalu kalian siapa?" Kemudian mereka menjawab, "Kami adalah kaum jin yang beriman. Asalnya kami berada di langit. Kemudian Allah menurunkan kami ke bumi. Kami diperintahkan untuk memerangi jin kafir di muka bumi. Sekarang kami akan memerangi mereka." Balukiyah pergi meninggalkan mereka. Tiba-tiba ada malaikat yang besar. Postur tubuhnya sedang berdiri. Tangan kanannya ada di timur, sedangkan tangan yang kirinya ada di barat. Lalu malaikat itu berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Balukiyah mendekati dan mengucapkan salam kepadanya. Malaikat itu pun bertanya kepada Balukiyah, "Siapa engkau?" "Aku adalah seorang laki-laki dari Bani Israel. Aku pergi dalam rangka mencari penutup para nabi." "Lalu siapa engkau?" jawab Balukiyah. Malaikat itu menjawab, dirinya ditugaskan Allah mengurusi gelapnya malam dan terangnya siang. Lalu Balukiyah berkata, "Apa 2 baris yang ada di keningmu?" Dia menjawab, "Dalam 2 baris tersebut tertulis tambahan malam dan siang serta pengurangannya. Aku tidak menahan malam kecuali dengan ukuran yang ditentukan." Kemudian Balukiyah terus melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba ada malaikat yang sangat besar. Dia berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah." Balukiyah mengucapkan salam kepadanya. Malaikat itu pun menjawabnya. Balukiyah bertanya tentangnya. Dia menjawab, "Aku adalah malaikat yang ditugaskan menangani angin. Aku tidak akan melepaskan angin kecuali atas izinnya. Aku menggenggam laut. Seandainya tidak demikian, tentu semua yang ada di muka bumi akan binasa." Keanehan demi keanehan terjadi. Balukiyah mencoba terbiasa dengan lingkungan yang dihadapinya. Semangat untuk bertemu Nabi Muhammad sangat menggebu-gebu. Hingga akhirnya Balukiyah tiba di Gunung Qaf. Gunung itu terbuat dari yakut hijau. Ia mengelilingi dunia seluruhnya. Karena pancaran sinar gunung tersebut, langit terlihat berwarna biru. Allah menugaskan penanganan gunung ini kepada seorang malaikat. Apabila Allah hendak mengguncangkan sebagian bumi, Dia memerintahkan malaikat tersebut untuk menggerakkan lapisan yang tersambung dari belahan bumi tersebut ke Gunung Qaf. Apabila Allah hendak menenggelamkan sebuah desa beserta isinya, maka Dia mengizinkan kepada malaikat itu untuk memotong lapisan kampung tersebut dari bumi. Balukiyah bertanya kepada malaikat itu, "Apa yang ada di belakang gunung ini?" "Di belakang gunung ini ada 40.000 kota selain kota-kota dunia. Kota itu terbuat dari emas dan perak. Tidak ada siang dan malam.
Penduduknya adalah para malaikat yang tidak pernah lelah bertasbih kepada Allah. Jawab sang malaikat. Baluqiyah kembali bertanya, apa di belakang kota-kota itu? Dia menjawab, di belakangnya ada 70.000 hijab atau penghalang. Setiap hijab besarnya seukuran dunia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di balik hijab itu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baluqiyah pun meninggalkan malaikat itu. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah gunung. Di sana ada malaikat-malaikat yang rupa mereka seperti kijang. Baluqiyah mengucapkan salam kepada mereka. Mereka pun membalasnya. Baluqiyah bertanya kepada mereka, siapa kalian? Kami adalah sebagian malaikat Allah. Di sini kami beribadah kepada Allah semenjak kami diciptakan. Jawab si malaikat. Lalu Baluqiyah bertanya kepada mereka tentang gunung besar yang menghadap kepada mereka, yang menyinarkan cahaya seperti matahari. Lalu malaikat menjawab, itu adalah gunung dunia yang terbuat dari emas. Semua logam emas yang ada di bumi bersumber darinya. Kemudian Baluqiyah meninggalkan mereka. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah laut yang luas. Di sana ada 2 ikan yang sangat besar. Dia mengucapkan salam kepada mereka, dan mereka pun membalasnya. Keduanya bertanya kepada Baluqiyah, siapa engkau, hai makhluk Allah? Aku Baluqiyah dari Bani Israel. Aku datang dalam rangka mencari Muhammad, penutup para nabi. Apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa aku makan? Tanya Baluqiyah. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua ikan itu memberinya roti. Dimakannya roti itu, dan setelahnya Baluqiyah tidak merasa lapar lagi. Selanjutnya dia sampai ke sebuah jazirah. Di sana Baluqiyah melihat seekor burung yang sangat besar. Indah rupanya, dan memiliki sesuatu yang bisa membuat akal tercengang karena keindahannya. Burung itu ada di atas sebuah pohon yang di bawahnya ada hidangan yang di atasnya ada ikan yang dipanggang. Baluqiyah mendekati burung itu, mengucapkan salam dan bertanya, siapa engkau? Aku adalah salah satu malaikat yang ada di surga. Aku diutus oleh Allah mengirim hidangan ini kepada Adam dan Hawa ketika keduanya berkumpul di Gunung Arafah. Keduanya telah menyantap sesuatu darinya. Lalu Allah menyuruhku untuk meletakkan hidangan tersebut di sini, dan aku berdiam diri di dekatnya hingga hari kiamat, kata si burung itu. Dia juga memerintahkanku untuk memberikan sesuatu kepada orang yang datang ke sini. Maka Baluqiyah memakan sesuatu dari hidangan itu. Akan tetapi tak sedikit pun hidangan itu berkurang. Hidangan itu seperti kembali ke keadaannya semula. Baluqiyah bertanya kepada sang burung tentang hidangan itu. Ia menjawab, sesungguhnya makanan dunia akan berkurang dan berubah bila didiamkan. Sementara makanan surga tidak akan pernah berkurang dan berubah. Apakah ada seseorang yang pernah memakan hidangan ini? Tanya kembali Baluqiyah. Sudah. Sesungguhnya Khidir Abdul Abbas terkadang datang ke sini dan memakan hidangan ini. Setelah itu dia pergi lagi, jawab si burung. Mendengar itu, Baluqiyah memutuskan diri tinggal di tempat untuk bertemu Khidir, berkumpul bersamanya dan menanyakan berbagai hal kepadanya. Akhir pencarian Baluqiyah. Pada suatu hari, ketika Baluqiyah sedang duduk, tiba-tiba Nabi Khidir alaihi salam mendatanginya dengan mengenakan pakaian putih. Baluqiyah berdiri menyambut dan mengucapkan salam kepadanya. Nabi Khidir membalasnya. Baluqiyah berkata, wahai Abdul Abbas atau Khidir, aku telah berpergian dalam rangka mencari Nabi akhir zaman, hingga akhirnya aku sampai ke tempat ini. Aku diam di sini menunggu kedatanganmu, agar engkau memberitahuku tentangnya. Hai Baluqiyah, sesungguhnya Nabi akhir zaman tidak akan muncul saat ini.
dan engkau tidak akan bertemu dengannya sekarang ini, balas Nabi Khidir. Hai Baluqiyah, tahukah engkau berapa jarak antara kamu dengan ibumu? Tanya Khidir kembali. Baluqiyah menjawab, tidak tahu. Khidir kemudian berkata, jaraknya adalah jarak tempuh 50 tahun. Maukah aku letakkan kamu di hadapan ibumu? Kata Khidir. Baluqiyah mengiyakan, dan Khidir menyuruhnya untuk memejamkan mata. Kemudian Baluqiyah berkata, aku pejamkan kedua mataku. Aku tidak tahu apa-apa, kecuali ibuku telah ada di sampingku. Aku buka kedua mataku. Lalu aku mengucapkan salam kepada ibuku dan mengatakan kepadanya. Kedatangan Baluqiyah membuat ibunya terkejut. Pasalnya, ibunya melihat seekor burung putih telah membawa Baluqiyah kembali ke sini. Lalu burung itu menghilang dengan cepat. Sejak peristiwa itu, Baluqiyah menceritakan semua kisahnya kepada ibunya. Kemudian dia pergi kepada Bani Israel dan juga menceritakan hal yang dialami selama perjalanan. Dia ceritakan kepada Bani Israel dan semua keajaiban yang dilihatnya. Perkataan Baluqiyah selama menempuh perjalanan puluhan tahun juga diabadikan oleh Bani Israel dalam sebuah catatan. Menurut sebuah riwayat, Baluqiyah berumur 1000 tahun. Perjalanan mencari Nabi Muhammad SAW yang dilakukan Baluqiyah ditempuh selama 50 tahun. Mengetahui sifat-sifat Rasulullah SAW lewat tulisan ayahnya, membuat Baluqiyah mencari penutup para nabi itu. Walaupun tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, namun Baluqiyah banyak bertemu kejadian-kejadian aneh. Baluqiyah bertemu juga dengan Nabi Khidir yang sekaligus membawanya pulang bertemu ibunya. Nah, demikianlah kisah perjalanan Baluqiyah mencari Rasulullah SAW. Semoga kita dapat mengambil banyak pelajaran dari kisah ini. Semoga kisah ini bermanfaat. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.